bika nastaghits. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Ya Qarib, ya Sami, ya Bashir. Allahumma inna nas'aluka huda. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Doa yang maha menatap berkahi majlis ini. Kami semua ciptaanmu, milikmu, dalam genggamanmu. Hanya dengan pertolonganmu kami dapat mengenalmu ya Allah. Hanya dengan hidayahmu kami dapat yakin padamu. Bimbing kami ya Allah, agar pertemuan ini membuat kami hakul yakin padamu. Ya Rabb, lindungi kami dari niat, dari ilmu, dari amal yang tiada Engkau berkahi. Amin ya Rabbal Alamin. Surat Al-Baqarah ayat 186. Ini adalah ayat yang membuat kita seharusnya merasa tidak pernah kesepian. Anak merasa aman ketika dekat dengan ibunya. Demikianlah ketika kita dekat dengan orang yang kita anggap bisa melindungi kita, kita merasa aman. Dekat dengan yang menyayangi kita, kita merasa nyaman. Bagaimana kalau kita dekat dengan yang maha melindungi, dekat dengan yang maha menyayangi, dekat dengan yang maha baik, yang maha dermawan, yang maha memaafkan? Pasti hidup ini akan sangat-sangat nyaman. Kita selalu ingin dekat. Ada yang ingin dekat dengan pejabat karena dianggap pejabat bisa memberikan kemudahan dalam urusan bisnis duniawinya. Tapi kalau kita ingin dekat dengan Allah, maka semua urusan ada dalam genggaman Allah. Kita simak ayat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawablah, aku, bahwasanya aku adalah dekat. Anni fa inni qarib, bahwasanya aku adalah dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang meminta kepadaku. Bila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman padaku agar mereka selalu dalam kebenaran. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Jadi saudaraku sekalian, inilah yang harus kita yakini, bahwa Allah itu maha dekat. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Allah lebih mudah daripada kita ingin dekat dengan orang. Pertama, Allahnya sendiri sudah maha dekat.
Hanya beda dekat versi manusia dengan dekat kepada yang maha dekat. Karena kalau dekat dengan Allah, laisa kamitslihi syai'un. Allah dekatnya tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Kalau kita dekat selalu ada jarak, tapi dengan Allah dekat tidak pakai jarak. Kita ingin dekat kepada manusia, manusianya belum tentu ingin dekat dengan kita. Tapi kalau Allah, justru Allah sangat senang kita dekat dengannya. Sudah Allah maha dekat, Allah senang kita dekat dengannya. Dan Allah menolong kita untuk dekat dengannya. Perintahnya itu kan membuat kita dekat dengannya. Jadi kalau ada orang jauh dari Allah tuh benar-benar karena dia tidak mau dekat, dia berusaha menjauh. Itulah yang membuat kita menderita. Sebetulnya Allah lebih sayang kepada kita daripada siapapun juga. Karena kita ciptaannya, kita itu miliknya. Setiap saat kita diurus oleh Allah. Setiap saat. Walaupun Allah tahu kita melupakannya, tidak ingat padanya, kita bahkan mengkhianatinya. Karunia-Nya Allah tahu tidak kita syukuri. Bahkan karunia Allah yang kita gunakan untuk maksiat kepadanya. Diurus saja. Ditunggu kita kembali kepadanya. Seperti pertemuan ini, Allah tahu maksiat kita. Bahkan Allah tahu kesini saja pakai maksiat ya. Ada yang naik angkot, bayarnya ditunda. Ada yang boncengan dengan pacar kesini. Mudah-mudahan sepulang dari sini nikah. Atau pakai hijab boncengannya ya. Pakai triplek. Dan Allah juga tahu siapa yang ceramah ini. Masya Allah. Suatu saat dalam perjalanan ini, hadis sahih, hadis Al-Bukhari dan Muslim, kami dulu pernah bersama Nabi SAW dalam perjalanan. Tiba-tiba para sahabat bertakbir dengan suara keras. Lalu Nabi SAW berkata, irba'u ala anfusikum, kasihanilah diri-diri kalian. Innakum laisa tada'una asam wala ghaiban. Kalian tidak meminta kepada yang tuli dan yang tidak ada. Jadi Rasulullah mengingatkan, kasihanilah diri-diri kalian. Kalian tidak meminta kepada yang tidak mendengar dan tidak ada. Innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Kalian meminta kepada yang maha mendengar, maha dekat, dan dia bersamamu. Ada kalanya takbir harus keras, azan, takbiran. Tapi ada kalanya takbir cukup lembut-lembut saja. Karena Allah maha mendengar yang keras, yang lembut. Doa juga, mau doa dikeraskan, dipelankan, di hati, pasti Allah tahu. Wa asiru qaulakum awijharu bi innahu alimum bidati sudur. Mau engkau rahasiakan, mau engkau jaharkan, sesungguhnya Allah maha tahu isi hati. Jadi tidak perlu masang status tentang penderitaan kita. Itu tidak menolong apa-apa. Alangkah beratnya hidup ini. Ya sudah, atau maut saja duluan. Jangan hadirin.
Jangan gampang curhat kepada orang, telepon sana, telepon sini. Sedangkan Allah maha dekat. Mau lari kemanapun, menjerit sekeras apapun, menghibah kepada siapapun, tetap cuma satu-satunya yang bisa menolong kita adalah Allah. Dia yang maha dekat, Dia yang maha mendengar, Dia yang maha memperhatikan, Dia yang janji mengabulkan doa, dan Dia satu-satunya yang bisa menolong kita. Selain Allah itu la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya. Walaupun mati-matian ingin menolong kita, kalau Allah tidak kehendaki, tidak akan pernah datang itu. Ini sudah enak sekali hadirin. Maka kenapa tadi mengawali ceramah ini dengan doa? Ya enak banget. Yang menguasai kita siapa? Allah. Yang bisa membulak-balik hati kita siapa? Allah. Yang bisa membuat paham siapa? Allah juga. Lah yang tahu tentang Allah, ya Dia juga. Siapa yang bicara ini? Cuman makhluk bodoh, lemah, tidak tahu apa-apa kecuali yang dipercikin sedikit ilmu, tinggal minta. Udah janji. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'a. Jadi aduh, ini kalau diyakini itu enak sekali hadirin. Kemana-mana doa, karena Allah mendengarkan. Sami'an qariban wa huwa ma'akum. Ulangi, sami'an qariban wa huwa ma'akum. Dia maha mendengar, maha dekat, dan Dia bersamamu. Jadi kita never and never alone. Alhamdulillah, selamat ada. Artinya apa? Tidak pernah sendiri. Jadi lagu sendiri, aku sendiri lagi, itu tauhid kurang tuh ada. Harusnya aku tak pernah sendiri, tak ada sepi dalam hidupku, karena aku selalu bersamamu. Diputuskan oleh si dia, gak apa-apa kalau dianya manusia, tapi diputuskan oleh dia, petaka itu. Putus sama dia manusia, nyambung sama dia Allah subhanahu wa ta'ala, barokah. Putus sama Allah, nyambung sama dia, petaka. Ini serius hadirin. Ayo sambil duduk, berdiri, jalan, sibuk bisik-bisik sama yang maha mendengar. Lihat es krim, ya Allah, pengen es krim. Kalau saudara masih kecil bolehlah ya, tapi kalau ada dewasa asa malu ya. Tapi ke siapa lagi mintanya? Tiba-tiba datang anak kecil, Om mau es krim, ya Allah dikabulkan. Sudah diterima, bayar dong Om. Atau ini beli. Nah, alhamdulillah, setiap karunia apapun yang datang pasti Allah yang menggerakkan. Apalagi kita tidak minta-minta ke makhluk, itu lebih barokah lagi. Tenang hadirin, dagang tenang, ya Allah, semua pembeli milikmu, semua pembeli ciptaanmu, lalu lintas rezeki Engkau yang mengatur. Ya Razak, ya Razak, ya Goni, ya Goni, ya Fatah, ya Fatah. Datang pembeli, ya Allah,
Kenapa lihat-lihat aja Pak? Enggak, lihat-lihat aja. Ya alhamdulillah ya Allah. Terima kasih silaturahim. Ada yang datang nawar, nyobain, gak jadi beli, gak apa-apa. Semuanya ledang pahala, benar? Enak. Udah nawar ke kita, beli ke sebelah, ya di sebelah juga hamba Allah, benar? Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Kenapa beli ke sebelah jengkel? Allah mau ngasih ke sebelah, kenapa kita yang jengkel? Salah, suka-suka Allah. Nawar kita, beli ke sana. Terus jengkel, udah nggak laku jengkel, rugi. Terima sok ya Allah, jangan ngomong gitu. Itu jengkel juga. Soleh dalam kemasan jengkel. Nggak apa-apa, mangga ya Allah. Kuma Allah we, ya itu juga nggak sopan. Ya sudah, alhamdulillah. Oh hadirin, nikmat hadirin bagi para ahli zikir itu. Dia melihat lalu lintas rezeki sambil duduk begini, oh ke sana. Allah tumbuhkan rambut, oh rezeki tukang cukur. Nggak ada kecewa dicukur. Nggak berat. Ini rezeki milik Allah. Sekarang pindah ke sana, bayar ke situ, uang habis, nanti ada lagi. Lah itu kan semua yang kita bayarkan hamba Allah, benar? Perlu makan, minum, kontrakan, rumah, bayar anak sekolah, bayar cicilan ini, itu, nabung buat haji, umroh. Ringan, ringan uang, nggak ada beratnya. Nggak harus selalu dikurs. Kalau ke Arab kali 3.000, wah mahal ya kerupuk terjadi murah. Ya nggak apa-apa. Orang Arab hamba Allah juga. Yang kerjanya orang Pakistan, dibawa ke Pakistan, kasih makan anaknya, buat sekolah anaknya. Tapi harganya beda dengan di Indonesia. Tos tong ke Mekah, cicing di dia ya. Atau ke sana nggak mau pakai belanja, udah rezeki mereka bawa. Jangan suka dikali-kali terus, gak pernah jadi. Benar? Ada lagi rezeki hadirin. Allah yang maha dekat, sing asik dengan Allah tuh. Lihat yang sudah sepuh, ya kemarin di Hong Kong sudah sepuh, belum Islam. Atau kenapa enggak kita doakan saja? Ya Allah, ini hambamu tidak milih lahir di Hong Kong. Beri hidayah di ujung hayatnya ya Allah. Entah mungkin diijabah doa kita, ada tenaga kerja Indonesia yang bagian nungguin sambil ditunggu dipilih yang bisa ngajarin. Siapa tahu akhirnya husnul khotimah, Allah mendengar doa kita. Sekarang pemilihan gubernur Jakarta tegang, ada yang takut Ahok kepilih. Atau tinggal doakan jadi Muhammad Ahok, ya kan? Ya daripada kita pusing, mending doakan, benar? Apa salahnya? Ahok juga nggak pesen jadi Ahok. Coba kalau kita adik kakak sama Ahok, ahik, benar tidak? Mungkin gitu ya. Kita doakan kan lebih enak. Ya Allah, berikan hidayah. Berapa banyak yang dulu di zaman Nabi sama sekali tidak suka kepada Nabi dan menjadi pembela Nabi. Benar? Dan Allah mendengar. Ini sekarang saya didengar ini. Makanya kalau telepon-teleponan tuh tidak pernah berdua. Jangan takut disadap oleh itu kecil. Ini didengar Allah. Neng, sahaya. Ya Allah Kang, neng. Pasti dengar ceramah si Agim. Ruksak. Akang tuh bisa ngarayu atuh neng. Tidak perlu merayu atuh Kang. Dah jodoh mah Allah yang ngatur. Makin banyak rayuan neng teh makin enek ke akang teh. Terus lempeng Dah jodoh mah nggak perlu pakai rayuan gombal. Dah Allah mah tidak perlu dirayu, betul? Oh yang menguasai Allah.
Jadi di kamar, di jalan, di angkot, di kereta, di pesawat, di toilet, itu teh nggak bisa lepas. Dan di toilet juga Allah lihat kita, ya. Aduh, nggak ada tempat pribadi, nggak ada. Dan Allah yang ngurus kita. Coba yang ngurus kita siapa? Kita boro-boro ngurus diri, Pak. Tahu juga enggak dirinya apa. Ini gimana ngurus tubuh ini? Tahu juga tidak tubuh yang akan diurus. Bagaimana bisa ngurus kalau yang diurusnya aja tidak tahu? Sebutkan komposisi air liur. Liur kan? Ditanya air liur malah liur. Air nikmat dari Allah banyak. Untuk bulu saja hadirin, ke atas dan ke bawah kulit itu adalah nikmat. Ke atasnya tumbuh karunia, ke dalamnya juga tumbuh. Itu ke dalamnya akar, lemak, itu karunia. Kalau tiap bulu saja kita syukurin, udah maaf, gak punya waktu buat apa-apa, benar? Makanya kata Umar bin Abdul Aziz, kita menyebut alhamdulillah dengan penuh keyakinan bahwa semua nikmat ini dari Allah, itu lebih besar daripada nikmat yang Allah berikan. Ya kan, Allah memberikan nikmat itu untuk dikenali bahwa pemberinya itu Dia, dan kita memuji Allah. Nah, pujian itulah lebih besar daripada nikmat yang ada. Kalau kita yakin ke Allah mah, semuanya juga milik Allah hadirin. Nyamuk, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aduh ya Allah. Mau sedekah setetes dah atel hadirin. Dan kita misal ada yang strategi begini. Ah udahlah saya sedekahlah cuman satu. Tapi kenapa nggak kenyang-kenyang? Dia sih kenyang, dia kan ngasih tahu yang lain. Ah itu bager, nggak dipukul saya katanya. Atau jadi ngariung, pelit mah pelit ya. Kalau mau dimatiin sambil ingat ke Allah, duh ya Allah maaf, ampun ya Allah maaf ya, sudah waktunya wafat. Tapi prosesnya ingat ke Allah. Ini nyamuk ciptaan Allah. Oh, drone aja susah ya. Drone kecil tuh, benar. Sekarang ada helikopter kecil, mahal tuh. Ini nyamuk lebih kecil lagi, dengan struktur sempurna, gerakan sempurna. Wah, subhanallah. Masa nggak ingat Allah hadirin? Siapa yang mendesain? Masya Allah. Ini harusnya yang paling asyik dalam hidup tuh ya ini. Ingat Allah setiap saat. Angin berhembus. Tage Allah. Siapa lagi yang menghembuskan angin? Ini aduh tiis, ya Allah, alhamdulillah. Sanu hitut ya Allah. Itu juga karunia Allah. Jadi terjadinya berhembus sepoi-sepoi bau, itu menginformasikan ke kita bahwa hidung kita normal. Ya Allah, ya manim bulet ya pekat pisan, alhamdulillah. Makan belerang dia ya, masya Allah. Tapi tidak ingat ke Allah mah jadi menarik hadirin. Betulan lagi sholat, ada yang handphone bunyi, izin Allah bukan? Langsung ingat ke Allah. Oh, lagi sholat ini ujian, mau ingat handphone orang atau ingat sholat? Langsung lebih fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Allah nguji semuanya dengan ayat nu jengkel. Saha eta teh? Ah, eta jelema teh kurang ajar. Jeung laguna dangdut, laguna cedut. Awas ya Allah akbar. Eta orang teh tidak berakal sehat sami Allah.
dia tidak lulus dah. Harusnya pasti fokus ya Allah, ini ujian. Fokus ke Allah. Pas ingat ke orangnya, pasti dia saja sudah menderita. Dengan handphonenya bunyi saja udah sengsara, ditekan udah sudah mati-mati. Ada kan beberapa handphone yang kebal gitu, tekan, susah. Coba ngegeter, ada tuh yang menderita kusek-kusekan. Ada yang paling menderita disimpan di tas, handphonenya bunyi dipegang susah. Aduh, kebayang penderitaan orang yang punya handphone ini. Dan kita jengkel tidak mematikan handphone sama sekali. Selesai juga dicari, mana nggak ketahuan ya kan? Makin jengkel, mending doakan ya. Istighfar, astagfirullah ya Allah. Saya kurang lulus ini ujian handphone. Kenapa handphone bunyi ngasih tahu kepada saya setiap ke masjid matiin itu handphone. Minimal silent. Dunia baik-baik saja walaupun handphone kita mati, benar? Oh, ini pelajaran bagi saya agar saya mendoakan kebaikan bagi orang yang bunyi. Pasti dia menderita sekali, tertekan. Enak begitu enggak? Kalau ingat ke Allah, kalau nggak ingat ke Allah mah jengkel, dan tidak solusi jengkel. Allah lagi, sedih, galau, mau kemana larinya sedih galau? Hati ini milik Allah hadirin. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Jadi kalau kita ingat apapun siapapun enggak bisa menentramkan. Dan ini tuh milik Allah. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah yang menurunkan sakinah di hati orang beriman. Jadi dan Allahnya maha dekat, dan Allah juga tahu kita lagi galau, lagi memle, aduh lagi cekot. Dan itu pun terjadi dengan izin Allah kita galau tuh. Kenapa Allah membiarkan kita galau? Ya supaya minta sama Dia ditenangkan. Kita galau karena kita bikin dosa. Kita galau karena kita lupa sama Allah. Kita galau karena kita bersandar kepada selain Allah yang lemah, yang tidak ada daya lah, yang maha dekat nggak disandarin, bikin galau. Coba kalau saudara lagi galau, risau, udah pasti itu hatinya tuh dipenuhi oleh selain Allah. Makin berharap, apalagi makin nuntut kepada selain Allah, udah nggak ada tenang. Masya Allah. Nggak perlu sebetulnya memakan pil penenang. Nanti pilnya hilang, lebih galau ya. Kemana? Kenapa kamu tadi galau sekarang tambah galau? Obat penenang saya ketinggalan, 2 jadi galau. Ada Allah, benar? Istighfar, astagfirullah ya Allah. Ya Rabb, saya susah ingat padamu. Tolong saya agar bisa ingat padamu. Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Bilang ke Allah, ya Allah saya pengen ingat padamu, saya sering lupa. Minta, Allah tahu ini si hamba minta kepada Allah supaya diingatkan ke Allah. Doanya kan ringkas tadi, sudah apa belum? Belum ya. Tidak boleh emosi hadirin, karena tugasnya juga bukan marahin orang. Cik atau sing apal hadirin. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terus doa, tolonglah saya Allahumma a'inni ala zikrik, supaya ingat ke Allah, zikrika itu kepadamu, wa syukrika dan syukur padamu, wa husni ibadatik dan bagus di dalam mengabdi ke Allah. Minta terus, jadikan zikir aja.
Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan Allah tahu kita lagi doa, lagi minta pertolongan. Atau siapa lagi yang bisa nolong selain Allah? Benar? Ya, silakan. Ada yang akan dibaca? Ada Baik. dua hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aku mengikuti sangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya apabila ia mengingatku. Jika ia mengingatku di dalam hatinya, maka aku mengingat ia di dalam hatiku. Dan jika ia menyebut aku di dalam majelis, maka aku menyebut ia di majelis yang lebih baik daripada majelis mereka, yaitu majelis para malaikat. Jika hambaku mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Apabila hambaku mendekat sehasta, maka aku akan dekat kepadanya mendekat sedepa. Dan apabila hambaku mendekat sambil berjalan, maka aku datang kepadanya sambil berlari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Allah tahu hati kita. Wa huwa alimun bidati sudur. Jadi kalau kita berprasangka baik ke Allah, Allah tahu. Kita ditimpa kepahitan, ini pasti kebaikan dari Allah. Pasti Allah tidak pernah berbuat buruk. Ingat ceramah yang lalu, ketika terjadi satu kepahitan, ini terjadi dengan izin Allah. Yang kedua, ini pasti ada kebaikan karena Allah Maha Baik. Yang ketiga, ini pasti sudah diukur oleh Allah karena Allah Maha Adil. Yang keempat, kepahitan ini adalah jalan saya tobat karena semua kepahitan diundang oleh keburukan saya sendiri. Yang kelima, hanya Allah yang bisa nolong saya, maka saya berjuang supaya ditolong oleh Allah. Jadi kita dicopet, dompet hilang, tapi hasilnya full zikir, tobat, jadi dekat dengan Allah, tidak rugi. Pada waktunya nanti Allah datangkan dompet yang lebih bagus dengan isi yang lebih tebal. Allah mudah saja, karena semua dompet juga Allah yang punya, ya. Kan dompet hilang ciri-ciri mau punya dompet baru, ya kan? Baru tahu apa? Sudah berapa kali hilang pulpen? Masih punya pulpen? Dan kita harus tahu bahwa Allah itu, kita sejengkal, Allah sedepa. Artinya Allah kan memperhatikan gerakan kita, perilaku, pikiran, lisan, hati. Jadi kita mau aja ke Allah, nggak usah diumumkan, nggak usah dibuat status, ya Allah, aku akan mendekat padamu. Ah, bohong. Itu mah mendekat ke orang, ya. Nggak usah ditulis, di sini aja ditaruh di paling dalam. Ya Rabb, aku ingin dekat denganmu. Gak ada yang tahu seisi alam ini. Allah udah pasti tahu lah. Malam kita bangun lagi ngantuk-ngantuk, ada, ya Allah punten saya ngantuk, tapi saya pengen tahajud. Kuatkan ya, guru umroh, ada nonton, hilang ngantuknya. Gampang, ternyata dia nabrak baskom, hadirin. Atau malam-malam tengepel, beberes, hilang kantuk, ya. Mudah bagi Allah ngilangin kantuk, betul? Dan itu tidak ada yang kebetulan. Saya sekali ini kalau lagi ngantuk gitu ya, karena tidurnya malam, pada udah waktunya bangun, tikus, wah, balap lari di atas. Atau bangun, mau dikejar tikusnya susah. Dah ambil wudhu, dah Allah yang menggerakkan semua tikus. Kita kalau ingat tikus harus ingat ke Allah yang menciptakannya, benar? Besoknya telepon ahli tikus, etata ngaganggu. Silakan, ada lagi? Lagi ya. Seseorang pernah bertanya kepada Nabi SAW,
apa yang dimaksud dengan hati yang suci, hati yang bersih? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu seseorang mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla selalu bersamanya di mana saja dia berada. Hadis riwayat Imam Tabrani dalam Al-Mu'jam. Dalam riwayat yang lain At-Tabrani juga meriwayatkan, iman yang paling utama adalah engkau mengetahui bahwa Allah bersamamu di mana saja engkau berada. Hadis At-Tabrani dalam Al-Awsat. Ya, ini para waliullah itu di sana sih. Kalau saudara sudah jumpa dengan orang yang selalu merasa ditatap Allah, itu derajatnya tinggi itu. Mengapa? Karena dia akan lebih terjaga. Tidak maksum, akan juga berbuat dosa, tapi dosanya tidak direncanakan, dan dosa itu mengantarkan kepada tobat yang lebih dalam. Jadi ada kalanya Allah ya bukan membiarkan Allah ngasih jalan, bukan ngasih jalan, susah ngomongnya. Jadi ada kalanya orang tergelincir. Nah itu yang tepat. Pokoknya kalau salah tuh nggak boleh dinisbahkan ke Allah. Tergelincir. Tapi tergelincirnya orang ini bisa membuat tersungkur tobat, dan tobatnya itu innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ada kalanya tergelincirnya itu membuat dia dicintai Allah. Pertama bikin dosanya tidak diniatkan, tapi kalau udah kejadian nyungsepnya itu lebih dahsyat daripada sebelum dia punya dosa. Bisa dipahami hadirin? Makanya jangan suka meremehkan orang yang keburu berbuat dosa. Seperti yang ditangkap-tangkap KPK di penjara, itu belum berarti jelek itu. Yang jelek itu yang nggak ketangkep ya, berarti awet korupsinya. Itu apalagi kena pasal pencucian uang, habis tuh hartanya. Oh itu barokah. Karena kalau dia ngelepas sendiri hasil korupsinya susah. Sekarang dilepaskan oleh Allah lewat hakim. Ini saudara pencucian uang diambil, harusnya syukur. Sok hakim, mangga, saya mah susah, tidak sayang mau ngelepasin, tapi diambil bersih. Ya Allah, di penjara bisa tahajud, bisa ngapalin Quran, kita mencemooh dia, sedang dia dibersihkan oleh Allah. Oh, gak ada gunanya cemooh-cemoohan. Karena boleh jadi orang jadi dekat dengan Allah dengan dosa yang membawa dia tobat habis-habisan. Kita jarang tobat habis-habisan. Nah kalau ada orang yang sampai nangis saja tiap malam tuh menangisi dosanya, oh jangan diganggu itu. Bisa kena dalil yang ini. Barang siapa yang memusuhi waliku, kekasihku, maka aku umumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu amalan yang lebih aku sukai daripada amalan yang aku wajibkan. Jadi kalau orang mendekat ke Allah dengan bersegera kepada yang wajib dan senantiasa mendekatkan diri padaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jadi yang wajib bersegera dan banyak amalan sunnah sehingga Allah mencintainya. Apabila aku mencintainya, aku yang akan menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya, menjadi penglihatannya yang ia lihat dengannya, menjadi tangannya yang ia memegang dengannya, menjadi kaki yang ia berjalan dengannya. Apabila ia memohon kepadaku, pasti akan kuberi, dan jika ia memohon perlindungan padaku, pasti kulindungi. Hadis riwayat Bukhari. Jadi bukan Allah ada di tubuh kita, itu bukan seperti itu. Karena itu sudah beda lagi pemahaman yang tidak benar kalau mengatakan Allah ada di tubuh, walaupun tubuh ini dikuasai oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nanti membimbing. Mata lihat maksiat tiba-tiba enggak pengen, mau cari bacaan, pas buka aplikasi AA Game misalnya,
Kenapa ke sana ya? Aduh, itu lagi para rusing lihat aplikasi, ternyata di Android ada game, download Nah, itu teh bukan kebetulan ya, asal ikhlas. Oh, ternyata ngabisin memori. Jangan ngomong jengkel, di erase, yang lain di delete dulu ya. Oh, ternyata ini yang saya cari, hati jadi tenang. Itu bukan kebetulan. Atau buka Buya Hamka yang lain, atau tiba-tiba ketemu dengan buku, itu tidak kebetulan, karena Allah tahu ilmu yang kita perlukan. Benar? Seperti saudara datang ke sini, ini tidak kebetulan. Allah tahu ini wajah-wajah banyak masalah ya. Jangan tersinggung saudara. Bagaimana tahu? Saya tidak tahu, tapi feeling. Karena yang ceramahnya juga banyak masalah, jadi draw kita ini ada lebih menjiwai kan. Yang banyak masalah terus berusaha mengatasinya, dia lebih menjiwai. Makanya saudara frekuensinya nyari sama, artinya sama-sama banyak masalah. Dan Allah yang menciptakan semua, diatur ke sini. Ada yang tidak sengaja, ada yang dibonceng temannya, ada yang disuruh ibunya ngaji siapa nih. Muntah dikasih bekal, ada juga terjemahkan itu ceramah malam Jumat. Ini khusus buat murid-murid yang bandel, atau disuruh mencatat. Enak itu murid ke sini, sampai ke sini dengan izin Allah tercerahkan. Ini Allah yang ngatur, digerakkan, kaki kemana melangkah, tangan mana, telinga mendengar, Allah yang menggerakkan. Makanya kalau kita bersungguh-sungguh ke Allah, mau udahlah, paling untung. Sekarang sibuk ngedeketin pejabat, udah deket, udah dipotret, dikaleng, pejabatnya di penjara, tuh dihapus, hadirin, dirobek ya. Seperti dulu ibu-ibu kan, pada but pengen dipotret dengan Agim, Aisyah teh Agimnya nikah lagi, dirobek. Tahu-tahu sekarang diselotip lagi ya, ada bekasnya Bu ya. Tongsok pipiluan atau hadirin. Terima kasih hadirin. Aduh, saya kadang-kadang ingat ini omongan dicatat oleh Allah, tapi kadang-kadang lupa gitu. Tapi kalau sudah masuk derajat para kekasih Allah, mah nggak ada lupanya. Ingat aja ini tadi diperhatikan Allah. Makanya nunduk. Udah tahu Allah memperhatikan. Mau tidur juga seneng, uplek. Kalau bahasa Sunda itu apa bahasa Indonesianya ya? Uplek. Anteng Sunda kene. Jadi dengan Allah teh senang aja, ngadu, ngobrol, bisik-bisik, walaupun kita nggak akan dengar jawaban dari Allah langsung, tapi Allah kan pasti ngedengar omongan kita, pasti. Oh ya Allah, saya belum tidur, udah 11:30, subhanallah. Aku mah Allah aja, Allah kan udah tahu saya kalau nggak tidur besok babak belur badan saya. Subhanallah, alhamdulillah. Yang penting masih sama zikir terus. Mudah, karena Allah yang menguasai kita, bener? Daripada nepuk-nepuk bantal, sing bobo. Mau gelap, mau terang, semuanya milik Allah. Di dalam keramaian, semuanya milik. Di dalam pertempuran, berdesing peluru, semuanya diketahui Allah. Masa ada yang tidak diketahui Allah? Lalu lintas peluru, itu pasti Allah tahu. Dan yang kena itu pasti yang udah ditetapkan kena, nggak ketuker. Lah gimana nyabutnya nyawanya ya? Nggak mungkin salah cabut lah hadirin. Walaupun deketan gitu, seperti doa. Nanti saudara berdoa, dempet-dempetan, kan itu mana? Kunaon? Iya bisa doa orang kemana? Orang tuh mau dapat proyek ya.
calon saya gelis ya, calon mana kurang gelis, katuker repot itu. Nggak boleh hadirin, tidak boleh, tidak akan ketukar. Walaupun di multajam itu begitu dempetan, pasti presisi ya. Pas kita lagi doa, ya Allah minta jodoh, yang di sebelah sama lagi ngedekep juga di multajam, ya Allah sebentar lagi Idul Kurban, minta dikirim kambing. Waduh tegang, alas ya patuker, nggak mungkin hadirin. Pas pulang ke Indonesia bener aja, yang minta jodoh tiba-tiba kambing berkeliaran di depan Allah. Nggak, tiba-tiba datang pria ganteng pemilik kambing, oh ini dia. Belum tentu jodoh hadirin, baru datang aja. Senanglah dengan Allah, maha baik, maha mengerti. Ya kita ngaco aja selama ini diurus, benar? Benar? Pantasnya kan model-model kita mau disambar petir kalau hitung-hitungan. Sama yang ceramah ini juga hadirin, dihormati, didengar, direkam, dilihat pakai kamera. Padahal Allah tahu persis kelakuan orang ini, tahu persis ilmunya itu. Hanya kemurahan Allah aja. Nggak boleh hanyut dalam penghormatan. Orang, saudara tidak tahu siapa Agim yang asli. Allah tahu persis siapa orang ini, lahir batinnya, tiap detiknya, apa yang ada dalam pikirannya, apa yang dilihat oleh matanya, masa lalunya komplit file saya ditutupi oleh Allah, gak ada yang tahu. Masya Allah. Kalau kita sibuk dengan penghormatan orang, tidak sibuk dengan apa yang Allah tahu tentang kita, kita bekal munafik. Tapi kalau kita terus ingat tuh, Allah tahu siapa saya, Allah tahu siapa saya, Allah menyaksikan maksiat demi maksiat. Insya Allah nanti pujian itu tidak akan ada rasanya, dan cacian juga nggak akan bikin luka, karena cacian lebih sederhana daripada kebusukan kita yang sesungguhnya. Benar? Teruslah hadirin ingat, Allah Maha dekat. Makanya di mana-mana terus zikir, zikir. Di pesawat kemarin ke Hong Kong, coba mau nyebut siapa sekarang? Pilot aja lagi stres. Iya, cuma satu, Allah pemilik awan. Wirid ya. Dan mau gimana lagi? Mending wirid, benar ya Allah. Las. Makanya kemarin tim 11, anak 7 yang ikut. Mau ngarang, wah ini kalau pesawat jatuh habis ini baru udah nggak selesai mikir itu, baru nggak terjadi lagi ya. Mending zikir ya Allah, ajak semua zikir. Kalau toh memang harus meninggal saat itu ya sudah, yang penting mah zikir, betul? Ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Malenyap ya Allah, ya Allah, Allah ya Allah no buat awan kayak gini. Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya sudah, pasti dibikin tenang oleh Allah. Daripada tolong, ya semuanya juga minta tolong di sana ya. Siapa yang bisa nolong? Superman? Allah yang maha dekat. Begitu. Takut, ingat Allah. Ingin, ingat Allah. Harap, ingat Allah. Sedih, ke Allah. Begitulah memang Allah bikin semua urusan supaya kembali kepadanya. Wa ilaihi turja'ul umur. Ada lagi ayat lain? Cukup. Apakah Allah menyaksikan kita? Jawab ada. Tidak usah nanya di mana Allah, yang jelas wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dalam ayat lain Allah bersemayam di atas ars. Ya sudah gitu saja.
Tidak usah membayangkan sebuah singgasana, karena kalau Allah ada dalam singgasana, singgasana lebih besar daripada Allahnya, benar? Tapi singgasana arsy Allah itu enggak seperti yang kita bayangkan. Laisa kamitslihi syai'un. Pokoknya Allah tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Tapi nyata ini kan hasilnya, ini kita bisa begini. Siapa yang bikin ini? Kenapa yang manjangin kuku bukan jari? Karena tidak enak tiap hari potong jari ya. Dan kuku yang bagian manjangin oleh Allah diatur tuh Pak, nggak ada saraf sakitnya. Coba kalau ini kuku ada saraf sakitnya, aduh, 20 Pak kuku terus, aduh, kebayang anak-anak TK tuh jalengker atau dari yang rambut manjangin, alhamdulillah nggak ada tuh si rambut tuh Pak mengeluarkan darah rambutnya. Coba kalau digunting, itu tukang cukur teh menggenang, kan horor. Atau tiap rambut ada sakitnya. Coba saudara cabut bulu hidung satu sampai berlinang air mata ya kan, aduh. Tapi hanya akarnya, ketika digunting enggak sakit tuh. Allah udah rancang, sebab bakal dicukur terus. Coba kalau tiap dicukur sakit tiap helai, kayak sakaratul maut atau dicukur tuh hadirin. Saya yakin jabrik semua itu. Mana mau kita digunting dengan rasa sakit. Atau semua udah beres lah diatur Allah, benar? Tinggal belajar, patuh, yakin ke Allah, husnudzon, ridho ke takdir, sabar, syukur, ikhtiar maksimal. Apa yang Allah suruh patuh sajalah. Udah gitu mau diapain aja kita ya suka-suka yang punya. Kadang dikasih, kadang ditahan, nanti diambil. Ya suka-suka Allah. Kadang dibikin sehat, sakit. Dan datang yang muji, besok datengin yang nyaci. Ini ada yang ngasih, lusa ada yang nipu. Jalanin aja dengan penuh tafakur. Apa nih yang Allah mau dari ini? Pelajaran apa? Jadi tiap kejadian tuh makin yakin ke Allah, makin dekat ke Allah, makin tobat, makin jauh dari maksiat, makin banyak manfaat, terus makin mateng kita tuh, makin bisa mengendalikan pikiran, makin bisa mengendalikan hati, makin tidak diperbudak oleh duniawi, makin pemaaf, makin dermawan, ngerangsak terus dengan aneka kejadian yang episode yang Allah tetapkan. Itu untung hadirin. Jangan jengkel lagi, ambek-ambekan lagi, ambek-ambekan. Masa sampai tua nggak ada bedanya? Harus makin matang. Ya kita tunggu saat kematian kita dengan puncaknya perubahan akhlak kita. Mau diapain aja kita oleh Allah lah milik Dia dan pasti baik. Benar? Pasti udah diukur. Prakteknya tidak sesederhana ceramah ini hadirin. Tapi kita harus berusaha. Saya aja rada-rada ngomong gini, saya sudah 9 tahun ya dididik guru menghadapi aneka badai, aneka kepahitan. Baru rada ngerti sekarang. Tapi awal-awal badai mah babak belur saja. Sakit, perih. Tapi makin terlatih menghadapi keperihan, makin ngerti hikmah di balik perih. Makin merasakan gak punya apa-apa, makin merasakan penjamin itu Allah. Ketika segala ada dulu, maka gak mengenal Allah yang menjamin, tapi yang dikenalnya tabungan yang menjamin. Ketika dijauhi orang, barulah mengenal bahwa yang ternyata yang maha baik itu cuman Allah ya. Dan itu kepahitan itu. Jadi jangan suudon kalau Allah mendatangkan kepahitan. Apakah harus pahit dulu? Saya jadi tegang nih. Bisa juga ada pintunya, yaitu syukur kalau diberikan kelapangan.
tambah nikmat, tambah syukur. Aduh, saya baru mendengar ini tadi ada seorang pengusaha donat yang memberangkatkan 12 teman-temannya umroh bintang 5. Kenapa? Karena syukur. Beliau dari mulai ngontrak rumah, pinjam uang buat beli oven, sampai akhirnya menjadi punya 270 outlet franchise donat di mana-mana. Tapi kata teman saya ini, orangnya tetap bersahaja dan dermawan sedekahnya. Nah, itu bisa dekat ke Allah lewat syukur. Kalau yang tadi lewat sabar, mending yang mana hadirin? Mending yang mana? Sieun sabar, mending syukur lah. Ya banyak uang, ya soleh atur awas. Sok atuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Malam Jumat kemarin siapa? Saya kan? Astagfirullahaladzim. Oh, dengan Pak Antonius Syafi'i ya. Rekan-rekan, rekaman ini nggak usah beli, nanti tinggal dibuka aja di aplikasi Aagim ya. Tapi baru Android. Jadi maksudnya dibuat aplikasi itu supaya saudara gampang kalau mau buka. Kalau ingin tiap hari dapat motivasi, ya nanti masuk ke sana, tiap hari ada motivasi. Sudah download belum? Cung yang sudah. Alhamdulillah. Saya tidak nyuruh ngacung yang belum ya. Pertama akan tekanan, merasa bersalah, takut ditanya handphonenya. Yang kedua takut disangka memorinya kurang. Yang ketiga adalah yaitu nggak ada pulsanya. Jadi alhamdulillah Allah takdirkan dalam 23 hari ini mendekati 500 juta yang membuka page view-nya. Ini termasuk, karena ini bukan medsos ya, ini hanya seseorang saja, jadi rada jarang yang ada begini. Kemudian kenapa dibuat aplikasi ini? Ya supaya tiap hari nanti bisa dapat SMS gratis, kemudian bisa membuka rekaman-rekaman suara, tidak usah beli kasetnya, tidak usah beli tip, tinggal tekan aja, nanti rekaman bahaya marah dan sebagainya bisa didengar, midlay terus menerus. Kalau ada kuotanya atau ada wifi yang gratis atau kelihatan video. Mau tahu tentang Darut Tauhid program apa, tinggal dipencet nanti Darut Tauhid keluar programnya. Saya pengen pisan ka surga, pengen wakaf, tinggal dipencet wakaf ya. Mau umroh nih haji, tinggal sentuh umroh dan haji. Mau jodoh, itu cari sendiri ya. Ada beberapa, dan itu nanti akan diluncurkan. Yang mungkin sebentar lagi adalah karena kita sudah membebaskan dengan izin Allah tanah di Batam, kita akan bangun Masjid Batam. Itu agak besar masjidnya. Nanti saudara yang kalau di aplikasi itu mau beli buku, termasuk buku-buku yang suka baca, nanti akan disiapkan di sana. Beli, transfer, kirim nanti ke rumah, dan separuh dari keuntungannya, separuh dipakai biaya operasional, separuh diwakafkan untuk membangun masjid. Mau gitu? Kurang gimana enaknya? Tinggal mencet-mencet gitu, buku datang sendiri kalau bayar ya. Udah gitu keuntungannya jadi wakaf buat saudara ya. Masya Allah. Ini lagi dicarikan rezekinya supaya yang mendownload aplikasi ini insya Allah bulan Desember bisa dapat hadiah umroh gratis. Download Enggak nyuruh hadirin, ini masalah kesadaran saja ya. Alhamdulillah, terima kasih Taman Langit
Itu teman-teman yang membuatnya dan sekarang gabung di MQ Digital. Jadi ini perusahaan kita tuh sama-sama di sini. Yosef Hidayat mana? Ada? Saya, Pak. Oh, apa kabar Pak Yosef? Boleh maju sedikit, tidak apa-apa. Pak Yosef lahir di, maaf saya di atas, ya, atau mau sama-sama di sini? Enggak, Pak, di sini aja, Pak. Terima kasih Pak Yosef. Pertama kali di masjid. Iya. Kalau dengan Agim pernah ketemu? Tidak pernah, baru sekarang. Baru sekarang. Atau dilihat di gambar-gambar di mana gitu di TV. Sia-sia. Maaf tidak penting Pak Yosef ya. Apa yang boleh diceritakan sedikit, apa yang mengantarkan Pak Yosef bersemangat jadi seorang Muslim? Ada hal? Saya banyak belajar Muslim, dan dari Muslim saya banyak lebih mengerti tentang ajaran Allah. Tentang Ajaran dari Allah. Oh, dari kawan-kawan, dari siapa belajarnya itu? Sebagian dari kawan-kawan, sebagian saya belajar dari buku. Saya baca, lebih mudah saya mengerti ajaran dari Islam. Apa yang paling menarik di antaranya? Ada hal yang paling menyentuh sehingga paling menggerakkan? Yang paling menggerakkan saya sih, jangan bersedih, Pak ya. Oh, jangan bersedih. Karena ada Allah kita. Iya. Tapi repot jadi orang Islam sehari 5 kali sholatnya. Iya, Pak. Kan? Gak apa-apa, dan sholatnya juga nggak sembarangan, harus wudhu dulu, harus bersih, nggak apa-apa. Enggak apa-apa, siapa? Tapi di sana ada yang nyangka Islam teroris gitu, nggak apa-apa. Tidak apa-apa, Pak. Ya, Rasakan orang aja. iya benar. Orang mau nyangka apa saja saya nggak tersinggung. Dah, Islam bukan teroris ya kan? Iya. Islam itu agama yang indah, ada yang penuh berkah. Jadi siap ini menjadi orang Islam? Siapa? Alhamdulillah. Terima kasih. Kita simak jadi saksi ya. Alhamdulillah. Ikuti ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada ilah Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb, jadikan saudara kami ini menjadi muslim yang soleh, menjadi suami yang soleh, menjadi ayah yang soleh. Jadikan jalan hidayah bagi keluarganya, saudaranya ya Allah. Jangan cabut nikmat iman kami ini ya Allah. Berikan nikmat iman, nikmat ibadah, nikmat istiqomah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Yosef. Alhamdulillah. Ya, yang lainnya akan menyalami, silahkan. Alhamdulillah. Jatuh. Oh ini maaf. Terima kasih, Masya Allah. Alhamdulillah. Semangat berwakaf. Ada yang ingin ke Mekah, ada yang ingin rezekinya berkah melimpah, ada yang ingin diampuni dosa-dosanya. Nah, itu syariatnya dari seberapa yang saudara keluarkan ya. Karena Allah akan melipat gandakan, menolak bala dan memberikan pahala.
Silakan hadirin bagi yang akan berwakaf. Ini adalah amal jariah yang mengalir terus. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Hadirin, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang akan kau dustakan? Alhamdulillah kita diciptakan jadi manusia, tidak jadi binatang. Padahal begitu banyak makhluk Allah yang Allah ciptakan. Alhamdulillah kita tidak jadi setan, tidak jadi makhluk jahat. Di antara 7 miliar manusia, alhamdulillah kita ditakdirkan diberi hidayah jadi Islam. Sebagian besar manusia tidak mengenal Islam. Alhamdulillah. Di antara umat Islam tidak semua bisa sholat, bisa ke masjid. Alhamdulillah kita ditakdirkan bisa ada di rumah Allah, aman. Padahal berapa banyak saudara kita yang selain tidak mengenal ibadah, ada yang sudah ingin ibadah jauh dari masjid, jauh dari ilmu. Alhamdulillah kita dimudahkan. Padahal Allah tahu persis siapa diri kita.
Allah menyaksikan maksiat demi maksiat, siang dan malam, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Allah juga menyaksikan maksiat yang berulang-ulang, padahal kita tahu itu dosa. Allah tutup-tutupi, padahal Allah tahu. Orang-orang masih menganggap kita orang baik, orang soleh, padahal di belakangnya Allah tahu apa yang kita lakukan. Allah tuntun agar kita mengerti ilmu tobat. Allah bimbing agar kita bisa bertobat. Kebaikan mana lagi yang akan didustakan? Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang akan kau dustakan? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah ya Allah, Wahai yang Maha menatap, terima kasih ya. Alhamdulillah, segala puji hanya milik-Mu yang menciptakan kami, mengislamkan kami, memberikan nikmat iman, nikmat ilmu, nikmat ibadah. Ya Allah, golongkan kami menjadi ahli syukur. Bukakan hati kami agar kami bisa sadar bahwa semua ini hanya karunia-Mu ya Allah. Ya Rabb, ampuni kami sangat jarang ingat padamu. Kami jarang mengakui bahwa semua ini hanyalah titipan-Mu. Ampuni kami ya Allah, betapa banyak karunia-Mu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat padamu. Engkau saksikan dosa demi dosa dari karunia yang Engkau titipkan. Engkau memberi limpahan karunia, kami memberi padamu melimpahnya dosa. Astagfirullah. Ya Allah, berikan kesempatan sisa umur ini agar jadi ahli syukur. Sehingga kami menjadi orang yang tenggelam dalam bersyukur padamu. Bimbing kami ya Allah agar lisan ini selalu bisa memuji-Mu. Bimbing agar semua nikmat ini membuat kami semakin patuh padamu. Berikan kesanggupan ya Allah agar semua karunia ini membuat hidup kami manfaat bagi hamba-hamba-Mu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukri wa husni ibadatik. La hawla wa la quwata illa billah. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, ampuni ibu bapak kami ya Rabb. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighar. Siapa lagi yang bisa mengampuninya selain Engkau? Siapa yang bisa membahagiakan keduanya selain Engkau ya Allah? Siapa yang bisa menyelamatkannya selain Engkau? Ya Allah, selamatkan orang tua kami dunia wal akhirat. Ya Allah, berikan kesempatan kami jadi anak yang maslahah,
yang tahu bakti, jadi penyejuk hati. Ampuni dosa keduanya, karuniakan husnul khotimah, lapangkan kubur, jadikan ahli surga ya Allah. Ampuni keluarga kami seluruhnya ya Allah. Ampuni guru-guru kami. Ampuni guru-guru kami yang menjadi jalan darimu. Kami mengenalmu ya Allah, mengenal jalanmu. Berkahi ilmunya ya Allah. Selamatkan keluarganya, keturunannya. Pertemukan kami di surgamu ya Allah. Ya Allah, ampuni orang-orang yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Ampuni tetangga-tetangga kami ya Allah. Ampuni kaum muslimin muslimat yang pernah kami zolimi ya Allah, juga yang menzolimi kami ya Karim. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab. Engkau turunkan hujan, bukankah ini isyarat mustajabnya saat ya Allah? Kabulkan doa-doa kami seluruhnya ya Allah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim, innaka antas samiul alim. Amin ya Allah. Doalah hadirin para pendengar doa. Amin. Tidak ada yang tidak didengar oleh Allah yang Maha mendengar. Ya Allah, tolong kami. Ya Rabb, tolong kami ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. Kuatkan iman kami ya Allah. Jangan biarkan lemah dan rapuh. Berikan semangat ibadah, nikmat ibadah. Cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Berikan kepada kami pendamping terbaik pilihan-Mu, pernikahan barokah, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah, yang istiqomah ya Allah. Ya Allah, lepaskan kami dari lilitan hutang piutang. Cukupi kami ya Allah. Jangan biarkan kami menjadi makhluk yang berharap dari makhluk-Mu. Golongkan kami ahli zuhud ya Allah. Jangan biarkan kami diperbudak dunia. Golongkan kami ahli waro ya Allah, yang tidak tersentuh oleh yang Kau haramkan. Allahumma rzuqna istiqomah. Istiqomahkan kami ya Allah. Istiqomahkan kami ya Allah. Jangan cabut nikmat hidayah, nikmat iman. Ya Allah, kami tidak mau su'ul khotimah. Jadikan akhir hidup kami husnul khotimah ya Allah. Ya Rabb, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana Allahumma a'izal Islam wal muslimin, Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Taqabbal minna ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadirin. Maaf. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.